Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anak hebat semua? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran IPA secara online. Baik anakku sekalian, pada materi kali ini kita akan membahas pemisahan campuran. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara memisahkan campuran. Anak-anakku sekalian, pada SMP kelas 7 ini kita harus mengetahui ada 5 cara memisahkan campuran. Cara yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan, cara yang kedua adalah sentrifugasi, cara yang ketiga adalah distilasi atau penyulingan, cara keempat yaitu kromatografi, dan cara yang kelima yaitu sublimasi. Baik anakku sekalian, kita akan membahas satu persatu dari cara memisahkan campuran ini. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Anak-anakku sekalian, penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Jadi, kata kuncinya adalah perbedaan ukuran partikel. Ukuran partikel. Selanjutnya, contoh dari pemisahan campuran ini. Perhatikan gambar ini. Di sini ada campuran pasir dan air yang akan kita pisahkan melalui metode filtrasi atau penyaringan. Perhatikan pada campuran air dan pasir ini kita akan menyiapkan kertas saring, lalu corong, lalu tabung reaksi. Nah, caranya adalah kita menuangkan campuran pasir dan air ini ke dalam corong yang sebelumnya sudah kita lapisi dengan kertas saring. Nah, setelah kita saring seperti ini, maka pasir itu akan tinggal di atas kertas saring. Nah, pasir inilah yang tinggal di atas kertas saring ini disebut sebagai residu. Sementara air akan lolos ke kertas saring dan menuju ke bawah dari tabung reaksi ini. Air ini disebut sebagai filtrat. Nah, itu contohnya ya. Jadi, contoh cara pemisahan campuran dengan cara filtrasi yaitu menyaring campuran pasir dan air. Cara yang kedua adalah sentrifugasi. Jadi, cara pemisahan campuran yang kedua adalah dengan cara sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Jadi intinya sangat halus. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi. Sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Nah, selanjutnya anakku sekalian, kita akan membahas tentang cara memisahkan campuran dengan cara distilasi atau penyulingan. Nah, distilasi atau penyulingan ini adalah pemisahan campuran dilakukan berdasarkan perbedaan titik didih zat. Nah, pada peristiwa destilasi ini terjadi 2 kali perubahan wujud, yaitu penguapan dan pengembunan. Jadi sekali lagi Ibu tegaskan bahwa pemisahan campuran dengan cara distilasi atau penyulingan ini adalah digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya yaitu didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga
saat menguap, setiap saat akan terpisah. Nah, contoh dari distilasi ini adalah pada saat kita akan memperoleh bensin dari campuran minyak bumi. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, pemisahan campuran yang keempat yaitu dengan cara kromatografi. Nah, apa itu kromatografi? Yaitu pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan perbedaan kecepatan rambat pada partikel-partikel zat yang tercampur. Contoh dari kromatografi adalah pemisahan warna spidol hitam dari warna-warna penyusunnya. Nah, yang terakhir adalah pemisahan campuran dengan cara sublimasi. Sublimasi, anak-anakku sekalian, yaitu pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan kemampuan menyublim. Jadi ini berdasarkan kemampuan menyublim. Contohnya pada saat kita akan memperoleh kapur barus, iodin, dan kafein. Baik anakku sekalian, demikian tadi cara memisahkan campuran. Jadi semoga materi ini bisa kita mengerti dan kita pahami bersama. Saya ulang sekali lagi bahwa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini yaitu ada 5 cara memisahkan campuran, yaitu yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan, yang kedua adalah sentrifugasi, yang ketiga adalah distilasi atau penyulingan, yang keempat adalah kromatografi, dan yang kelima adalah sublimasi. Demikian anakku sekalian, semoga materi ini bermanfaat untuk kita. Dan sekali lagi Ibu pesankan, jangan pernah berhenti berbuat baik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.